Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan barang bukti 214,48 ton narkoba hasil pengungkapan Polri dalam setahun terakhir. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan komitmen untuk memerangi narkoba yang modusnya semakin canggih dan berbahaya. Prabowo meminta Polri memperkuat penjagaan di seluruh pintu masuk wilayah Indonesia. Pemusnahan barang bukti 214,48 ton narkoba merupakan hasil pengungkapan lebih dari 49.000 kasus oleh Polri. Kita anggap narkoba ini sangat berbahaya untuk kita sekalian, ya. Tapi ini perlu semua pihak bekerja keras, orang tua, guru, guru sekolah, lingkungan, ketua RT, kepala desa, semuanya harus bekerja. Jangan hanya mengandalkan satu lembaga, dua lembaga, tidak bisa. Kita semuanya harus bekerja sama, ya. Karena ini sangat berbahaya. 2 ton barang bukti narkoba hasil pengungkapan Polri sudah dimusnahkan di PT Wastek Internasional, perusahaan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di Kota Cilegon, Banten, Kamis dini hari. Simak informasi selengkapnya bersama dengan jurnalis Kompas TV, Fedris Kananda dari Cilegon, Banten. Saudara, Kamis dini hari Subdit 2 di Tipi Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemusnahan terhadap 2,1 ton barang ataupun alat bukti narkotika yang saat ini kasusnya sudah berjalan ataupun sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tadi juga disaksikan oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian memastikan bahwa alat bukti yang dimusnahkan pada malam hari ini sudah sesuai dengan proses hukum. Kita akan berbincang dengan Kasubdit 2 di Tipi Narkoba dari Bareskrim Polri, Bapak Audi, yang mana saat ini sudah bersama dengan kami. Terkait dengan pemusnahan yang dilakukan malam ini, apakah ini sebetulnya berkaitan dengan pemusnahan yang tadi dilakukan pada Rabu siang di lapangan Bayangkari, Pak? Ya, tentu saja sangat related ya, sangat berkaitan karena yang dilakukan di lapangan Bayangkari itu adalah pemusnahan secara simbolik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi beliau memerintahkan untuk melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang minggu lalu kita rilis juga sama dengan ini. Nah, itu barang buktinya secara dimulai dengan gerakan pemusnahan oleh Bapak Presiden seperti itu. Ini pemusnahan barang bukti malam ini sebenarnya adalah hasil kerja kita itu dari selama 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi mulai dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025. Jumlah kasusnya itu mencapai sekitar 43 ribuan kasus lah untuk ininya. Dan malam ini sisa daripada barang bukti yang sejumlah totalnya 214 ton, itu sisa malam ini adalah 2,1 ton, itu berasal dari 114 laporan polisi yang berasal dari 12 Polda dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Adapun teknis pemusnahannya tentunya dimulai dengan penimbangan barang buktinya dulu, apakah sesuai dengan yang sudah kita tetapkan penyitaannya, tetapkan sebagai barang bukti dan sebagainya. Nah, kita lakukan di site 3 dari Wastek Internasional ini. Kemudian setelah itu kita laksanakan secara online karena berasal dari 12 Polda, Mbak. Kalau yang dari kasus yang dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim itu kita bawa ke sini, baik tersangkanya maupun jaksa, tapi jaksanya lewat Zoom juga. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemusnahan. Nah, ini diawasi oleh pihak Propam Polri sehingga kita lebih terjaga legalitasnya lebih terjaga gitu loh. Sesuai prosedur itu. Di sini kan alat tungkunya, insineratornya ini kan kapasitasnya sampai 1000, kalau saya nggak salah dengar tadi 1.200 kg per jam. Itu jauh di atas daripada yang lain, daripada misalkan ada beberapa instalasi yang dimiliki kalau misalkan kayak rumah sakit apa itu. Nah, di sinilah kita, dan di sini juga mereka sudah punya
SOP yang baku untuk penanganan limbah-limbah seperti itu. Ini bisa kita lihat nih kayak sekarang nih kan keluar sampai berasap di luar atas itu asapnya sudah nggak ada lagi unsur narkobanya, dan hasilnya nanti residunya abu itu udah dalam bentuk padat nanti. Nah, itulah tadi penjelasannya bahwa memang digunakan insinerator yang berada di Cilegon ini dipilih karena memang secara muatan ini lebih banyak dibandingkan dengan insinerator yang ada umum di tempat-tempat lain, sehingga memang kemudian untuk efisiensi waktu dari Bareskrim Polri kemudian melakukan pemusnahan di tempat ini, kemudian untuk selain juga efektivitas waktu juga namun juga memikirkan dampak lingkungan bagi masyarakat sehingga tidak terjadi dampak negatif ataupun efek bagi masyarakat sehingga dapat ramah lingkungan. Ferdiska Ananda, Ganiar, Kompas TV, Cilegon, Banten.